semuanya, bertemu kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas materi berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Atau yang biasanya kita singkat dengan SPLTV ya. Oke. Nah, jadi sistem persamaan linier 3 variabel ini cara penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linier 2 variabel yang pernah kita pelajari pada matematika peminatan. Nah, untuk metodenya sendiri, sistem persamaan linier 3 variabel ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan metode gabungan ya, metode substitusi dengan eliminasi. Oke. Nah, metode substitusi kemarin kalian sudah pernah mengenal sedikit di SPLDV ya. Kemudian eliminasi juga sudah pernah dibahas. Kemudian gabungan untuk substitusi dan eliminasi juga sudah pernah dibahas. Nah, untuk SPLTV ini sendiri, bedanya dengan SPLDV adalah kalau SPLTV ini variabelnya itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Kalau di SPLDV kemarin variabelnya cuma ada 2, yaitu X dan Y. Oke, kita akan bahas satu persatu setiap metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi ini langkahnya itu yang pertama, kita harus menyatakan salah satu persamaan itu baik X, Y ataupun Z itu menjadi lebih sederhana ya. Nah, kemudian nanti antara persamaan tersebut kita akan menyisakan satu variabel saja di sebelah kirinya. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa mensubstitusikan persamaan-persamaannya itu ke persamaan yang lain, sehingga nanti pada langkah terakhir diperoleh himpunan penyelesaiannya, itu diperoleh nilai X, Y, dan Z. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Oke, untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut dengan metode substitusi. Oke, untuk sistem persamaan linier 3 variabelnya yaitu X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1. Kemudian 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Persamaan yang ketiga, negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 persamaan. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Oke. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama, di mana langkah pertama itu adalah kita akan memilih dari 3 persamaan ini mana menurut kalian yang paling sederhana. Nah, nanti persamaan itulah yang akan kita rubah. Nah, kita rubah seperti apa? Kita hanya meninggalkan satu variabel di sebelah kiri. Kalau di soal ini kan masih ada 3 variabel nih di sebelah kiri. Nah, jadi untuk langkah pertama kita harus memilih dari ketiga variabel ini supaya nanti tinggal satu variabel. Nah, di antara 3 persamaan ini yang paling sederhana itu adalah persamaan yang pertama. Jadi kita memilih persamaan yang sederhana itu dilihat dari koefisiennya ya. Jadi kita lihat yang variabel tidak memiliki koefisien, nanti bisa kita gunakan supaya mempermudahkan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, langkah yang pertama, kita akan merubah persamaan pertama
persamaan pertama supaya hanya ada satu variabel. Di sebelah kiri. Oke. Nah, persamaan pertamanya adalah X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1. Oke, kita akan merubah supaya nanti hanya ada satu variabel. Oke, variabel yang mau kita tinggalkan hanya variabel X di sebelah kiri. Jadi yang lainnya pindah ke ruas kanan menjadi 1 dikurang Y ditambah Z. Oke, jadi Y pindah ke kanan jadi negatif, negatif Z pindah ke kanan jadi positif. Nah, sehingga didapat persamaan yang keempat. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan yang keempat, kita akan masuk ke langkah yang kedua. Di mana langkah yang kedua ini adalah kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Oke, di mana persamaan 2-nya tadi adalah 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Oke, jadi kita akan mengganti nilai X-nya itu dengan 1 dikurang Y ditambah dengan Z. Jadi 8 dikali 1 dikurang Y ditambah Z ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Oke, kita kalikan aljabar dulu yang di dalam kurung. 8 kali 1 8. 8 dikali negatif Y adalah negatif 8Y. 8 dikalikan Z adalah 8Z ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pindahkan yang tidak punya variabel dulu ke ruas kanan menjadi negatif 8Y ditambah 8Z ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1 dikurang 8. Nah, lalu kita lihat yang variabelnya sama. Misal Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, bisa dioperasikan. Negatif 8Y ditambah 3Y sama dengan negatif 5Y. Kemudian 8Z dikurang 6Z sama dengan 2Z sama dengan 1 dikurang 8 adalah negatif 7. Sehingga didapat persamaan yang ke-5. Oke, tadi kita sudah dapat persamaan yang ke-5. Langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan, ini langkah yang ketiga ya, mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan yang belum sama sekali kita operasikan, yaitu persamaan 3. Oke. Nah, dimana persamaan 3-nya tadi adalah negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Nah, kita akan mengganti nilai dari variabel X itu dengan 1 dikurang Y ditambah Z. Jadi negatif 4 dikali 1 dikurang Y ditambah Z dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Oke, kita kalikan aljabar yang di dalam kurung. Negatif 4 dikalikan 1 adalah negatif 4. Negatif 4 dikalikan negatif Y adalah plus 4Y. Negatif 4 dikalikan Z adalah negatif 4Z dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Oke, selanjutnya nggak punya variabel, pindahkan dulu ke ruas kanan. 4Y 4Z dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 4. Oke, jadi yang variabelnya sama berarti bisa dioperasikan. 4Y dikurang Y menjadi 3Y. Kemudian negatif 4 ditambah 3Z sama dengan negatif Z. 1 ditambah 4 adalah 5. Oke, sehingga didapat persamaan yang ke-6 ya. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan 5 dan 6. Nah, jadi tujuan kita tadi mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 dan ke persamaan 3 itu adalah supaya mendapatkan nilai sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang awalnya adalah SPLTV berubah menjadi SPLDV. Bisa kalian lihat di sini variabelnya tinggal 2 ya.
Oke, nah jadi kalian harus konsisten ketika kalian ingin merubah, misalnya di persamaan 5 kalian akan menghilangkan X, otomatis nanti di persamaan 6 juga harus menghilangkan X ya, supaya nanti ketika hasil akhirnya itu didapat dua variabel, jadi nanti variabelnya sama Y dan Y, kemudian Z dan Z. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini sama dengan langkah yang pertama. Nah, jadi langkah yang pertama tadi apa? Oke, kita memilih salah satu dari dua persamaan ini, mana yang paling sederhana, di mana nanti kita hanya akan menyisakan satu variabel di sebelah kiri ya. Nah, jadi caranya sama tadi, pilih variabel yang koefisiennya tidak ada. Tujuannya apa? Supaya nanti kalian lebih mudah mengoperasikannya ya. Oke, di sini bisa terlihat jelas mana yang nggak ada koefisien, yaitu persamaan 6. Oke, berarti nanti kita atur persamaan 6 supaya ada satu variabel di sebelah kiri. Di sebelah kiri atau di ruas kiri ya. Oke, nah jadi persamaan 6 itu adalah 3Y dikurang Z sama dengan 5. Oke, jadi kita pilih yang nggak ada variabelnya, menjadi negatif Z sama dengan 5. Ini pindah menjadi dikurang 3Y. Oke. Nah, di sini masih ada negatifnya. Gimana supaya kita merubah negatifnya hilang, jadi nanti tinggal Z, karena kan kalau ada negatif di depannya otomatis kita akan agak sulit ya, jadi nanti untuk mengoperasikannya. Nah, jadi kita rubah supaya Z nya hilang, berarti masing-masing kita kalikan dengan negatif, sehingga Z sama dengan negatif 5 ditambah 3Y. Oke, bisa kita rubah menjadi Z sama dengan 3Y dikurang 5. Oke, ini tinggal mengubah 3Y nya ke depan, negatif 5 nya ke belakang. Oke, sehingga didapat persamaan yang ke-7. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan yang ke-7. Nah, di mana persamaan ke-7 ini merupakan nilai dari variabel Z. Oke, jadi kita akan mensubstitusikan persamaan 7 ke persamaan berapa yang belum? Oke, persamaan 5 ya. Karena tadi persamaan 7 itu asalnya dari persamaan 6. Oke, substitusikan persamaan 7 ke persamaan 5. Oke, sehingga negatif 5Y ditambah 2Z sama dengan negatif 7. Kita ganti Z nya dengan 3Y dikurang 5. Negatif 5Y ditambah 2 dikali 3Y dikurang 5 sama dengan negatif 7. Oke, kita kalikan aljabar seperti biasa. Negatif 5Y ditambah 2 dikali 3Y adalah 6Y. 2 dikalikan negatif 5 adalah negatif 10 sama dengan negatif 7. Pindahkan ke ruas kanan yang tidak ada variabelnya. Jadi negatif 5Y ditambah 6Y sama dengan negatif 7 ditambah 10. Oke, 10 awalnya di ruas kiri negatif, pindah ke kanan jadi positif. Negatif 5Y ditambah 6Y hasilnya adalah Y. Negatif 7 ditambah 10 sama dengan 3. Oke, sehingga kita dapatkan nilai Y itu sama dengan 3. Oke, nilai berapa yang belum kita dapatkan? Nilai X dan nilai Z. Baik, langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 3 itu ke persamaan 7. Persamaan 7 ya, dimana persamaan 7 itu adalah Z sama dengan 3Y dikurang 5. Z sama dengan 3 dikali 3 dikurang 5. Z sama dengan 3 dikali 3, 9. 9 dikurang 5. Oke, hasil dari Z adalah 4. Untuk langkah yang terakhir, kita akan mensubstitusikan nilai, tadi kita sudah dapat nilai Y dan nilai Z ke persamaan, terserah ya di antara 3 ini 1, 2, 3, kalian bisa pilih mana yang mudah menurut kalian.
persamaan, kalau di sini saya memilih persamaan 1 karena persamaan 1 lebih sederhana sehingga nanti enak kita untuk mengoperasikan angka-angkanya. Persamaan 1 yaitu X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1. Oke, untuk nilai X nya sendiri belum kita dapatkan, maka tinggal kita tulis X ditambah Y nya tadi adalah 3 dikurang Z nya adalah 4 sama dengan 1. Oke, jadi X 3 dikurang 4 negatif 1 sama dengan 1. X negatif 1 nya pindah ke kanan jadi ditambah sehingga nilai X sama dengan 2. Oke, sehingga jangan lupa teruskan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan, kita mulai dari X nya adalah 2, kemudian Y nya adalah 3 dan Z nya adalah 4. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih.